Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imade Nadaria Dananjaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manu leluhur manusia. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai manusia, ada baiknya untuk kita mengenal terlebih dahulu mengenai konsep dari alam semesta. Menurut ajaran agama Hindu, alam semesta ini terbagi menjadi dua bagian, yakni buana agung atau alam semesta itu sendiri, dan buana alit atau makhluk yang hidup di alam semesta ini. Alam semesta ini pada awalnya tidak berisi apa-apa. Hanya ada Tuhan atau Sang Yang Widi, tidak ada duanya. Dalam proses penciptaan alam semesta, Tuhan melakukan tapa untuk memusatkan tenaga panas yang nantinya memancar menjadi ciptaan-ciptaannya. Dalam tapa beliau, timbullah dua kekuatan asal yang kita kenal sebagai kekuatan kejiwaan atau purusa dan kekuatan kebenaran atau pradana. Hubungan antara alam semesta atau buana agung dengan makhluk yang hidup di dalamnya atau buana alit memiliki hakikat yang sama. Dikatakan sama karena antara buana agung dengan buana alit dalam proses pembentukannya sama-sama melalui proses bertingkat, yaitu Sang Yang Widi, Purusa, Pradana, Budi, Ahamkara, Mana, Sabda, Rupa, Rasa, Ganda, Sparsa, Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, dan Akasa. Definisi manusia. Manusia sebagai salah satu bagian dari buana alit merupakan percikan terkecil dari Brahman. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, makhluk yang memiliki multidimensi, dan makhluk yang terpenting sekali. Terdapat tiga unsur pembentuk manusia. Yang pertama yaitu Atma, yang kedua ialah Cita, dan yang ketiga adalah Sarira. Atma merupakan percikan terkecil dari Brahman. Atma tidak terpengaruh oleh jasmaniah dan akan pergi meninggalkan badan kasar menuju asalnya atau Tuhan pada saatnya. Unsur pembentuk manusia yang kedua yaitu Cita. Cita merupakan unsur-unsur alam pikiran dan perasaan. Dalam Cita terdapat tiga bagian, yaitu Mana, Budi, dan Ahamkara. Lalu unsur pembentuk manusia yang ketiga ialah Sarira. Sarira merupakan badan kasar yang menjadi wadah dari Atma dan Cita sehingga membentuk manusia seutuhnya. Kemudian Manu sang manusia pertama. Manusia pertama menurut agama Hindu dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 6 yang menyebutkan bahwa menurut tradisi, Manu adalah manusia pertama pada awal dari setiap kehadiran ras baru dari makhluk-makhluk. Manu adalah perwujudan awatara pada setiap Manwantara sebagai Satya Resi yang mempunyai asal-usul langsung dari Tuhan pada permulaan penciptaan manusia di dunia. Manwantara adalah periode masa pralaya bumi dengan 14 manwantara umur alam semesta, yang mana dalam sumber kutipan Bhavisya Purana disebutkan setiap manwantara akan dipimpin oleh seorang Manu. Manu pertama yang diciptakan oleh Tuhan dikenal dengan nama Swayambhu Manu. Dalam Upadeca disebutkan, sebelum menciptakan manusia, Yang Widi telah menciptakan terlebih dahulu sesuai dengan jalannya dari yang halus ke kasar. Manusia pertama disebut dengan nama Manu atau lengkapnya Swayambhu Manu. Kata Swayam memiliki arti diri sendiri, kata Bu memiliki arti menjadi, dan kata Manu yang berarti ia yang mempunyai pikiran. Dengan kata lain, Swayambhu Manu berarti makhluk berpikir yang menjadikan dirinya sendiri, yaitu manusia pertama. Kemudian sejarah dan perkembangan Manu. Dalam Brahmana Purana disebutkan, untuk melanjutkan penciptaan, Brahma memberi bentuk kepada seorang pria dan wanita. Pria itu bernama Swayambhu Manu dan perempuan itu bernama Satrupa. Dewa Brahma meminta untuk mengatur atau mendirikan kekuasaan mereka di planet bumi. Manusia adalah keturunan dari Manu, itulah alasan mereka dikenal sebagai Manawa. Satarupa kemudian melahirkan dua orang putra yang bernama Priyawarata dan Utanapada, serta dua orang putri yang bernama Dewahuti dan Akuti. Disebutkan dalam Bhagavata Purana 3.13, bagian 14-16, bahwasanya dalam satu kalpa akan tercipta 14 generasi manusia atau Manu. Masing-masing dari ke-14 Manu tersebut adalah Swayambhu Manu, Swarocisa Manu, Autami Manu, Tamasa Manu, Raiwata Manu, Caksusa Manu, Waiwaswata Manu, Sawarni Manu, Daksa Sawarni Manu, Brahma Sawarni Manu, Dharma Sawarni Manu, Rudra Sawarni Manu, Raucia atau Dewa Sawarni Manu, dan Bauta atau Indra Sawarni Manu. Menurut perhitungan kalpa dalam agama Hindu, zaman sekarang merupakan zaman kepemimpinan Waiwaswata Manu sebagai pemimpin Manwantara yang ketujuh. Beliau merupakan putra Dewa Surya dan Saranya.
Waiwaswata Manu hidup pada zaman Satya Yuga saat Dewa Wisnu turun ke dunia dalam wujud seekor ikan atau matsya. Keturunannya memerintah sebuah kerajaan yang disebut Kosala dengan pusat pemerintahan di Ayodhya. Garis keturunannya dikenal sebagai dinasti Surya atau Surya Wangsa. Namanya pergantian antara Manwantara satu dengan Manwantara lainnya karena satu kalpa dalam agama Hindu berarti satu hari bagi Brahma. Satu hari bagi Brahma sama dengan 1000 yuga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata dan perilaku saya yang kurang berkenan selama melakukan presentasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup presentasi pada kesempatan kali ini dengan mematukan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.